tidak dapat, mendaftarkan karyawan di BPJS Kesehatan, yang pertama dia udah melanggar Undang-Undang Jaminan Sosial. Dan ancaman terbesarnya adalah penjara atau denda sebanyak 1 miliar. Tapi berbeda kalau perusahaannya dapat membuktikan bahwa saya itu belum mampu dengan tadi, dibuktikan dengan akuntan publik. Terus gimana caranya kita, tidak perusahaan kok tidak membayar, terus kita dipotong, itu masuknya ke ranah pidana atau bisa dibilang penipuan. Serius, itu masuknya ke ranah pidana. Kita udah dipotong, perusahaan tidak membayarkan, kecuali memang ada kesalahan teknis, sehingga tidak terbayarkan. Kakak juga pernah selaku orang yang pegang salah satu orang yang kadang ada karyawan yang, "Wah, kok nggak di ini ya?" Seperti itu sih. Kayak gitu, Kak Sarai. Itu menakutkan sekali jujur, tapi Kakak juga pernah, tapi accident, bukan disengaja. Ini yang bahaya tuh yang disengaja, kita udah potong, iurannya, kita nggak daftarin. Itu sama saja dengan tindakan pidana dan itu ancamannya 1 miliar, denda 1 miliar dan penjara, koreksi bila Kakak salah ya, 1 tahun atau 6 tahun gitu, untuk pemilik perusahaan. Nah, seperti itu. Oke? Jadi bahaya banget kalau misalkan kita tidak mendaftarkan perusahaan, tidak mendaftarkan BPJS, perusahaan karyawan, terus kita potong. Wah, itu lebih double. Oke, thank you. Oke, sama-sama ya, Kak Sarah. Oke, nah, oke, tadi sampai 1%, dipotong gaji karyawan. Oke, Kakak mau tanya nih, siapa yang paling cepat bisa jawab? Kalau gajinya 3.700.000, yang pertanyaan pertama, kelasnya berapa? Iuran perusahaan kelas kelas BPJS-nya berapa kalau 3.700.000, iurannya berapa untuk perusahaan, dan iuran karyawan berapa? Seperti 3 aja. 3.000.000, gaji pokok dan tunjangan tetapnya itu betul, Kak Monik, kelas 2. Betul banget, kelas 2, 3.700.000. Ini Kak Monik udah bener. Yang pertanyaan selanjutnya adalah iuran PT berapa, iuran company atau perusahaan berapa, boleh pakai kalkulator, iuran, eee eee, employee atau karyawan berapa? Kakak Sandra, kenapa Kakak Sandra kalau bisa open mic, kenapa 148.000? 100 betul. Kakak Sandra sama 3,7 kali 4%, betul. 3,7 juta kali 4%, betul. Betul, 40% dikali 3,7 juta, betul. Kalau 3.700, nah terus karyawan 37.000. Mudah banget karena hanya 1% ya. Oke, berarti total iuran yang dibayarkan ke BPJS berapa? Dari perusahaan dan dari karyawan? 185, Kak. Tes tes. Saya, Kak Binta, Kak Anissa, Kak Sandra, Kak wah, keren banget. Thank you semuanya, udah jawab, dapat aplaus. Oke, next, Kak Okta. Sorry sorry, sebelumnya, aku lupa. Nah, oke. Nah, ini teman-teman kan tadi iuran udah bahas, 4% atau 1%. Nah, sekarang batas maksimal iuran adalah 600.000 per bulan. Dari perusahaan ataupun dari karyawan itu maksimal 600.000. Nah, jadi yang gajinya 15 juta itu tetap pengalinya adalah 12 juta. Jadi yang 12 juta pengalinya tetap 12 juta. Oke? Kalau misalkan gajian, katakanlah Kak Dea dapat offering letter, itu gaji pokoknya itu 20 juta. Oke, berapa persen untuk perusahaan dan berapa persen potongan yang dipotong ke Kak Dea? Oke, siapa boleh jawab, siapapun, termasuk Kak Dea sendiri silakan. Oke, oke, 600.000 betul, 600.000 pecah, tolong dipecah, company berapa, si karyawan berapa? Kak Dea dapat offering letter nih 20 juta. Wah, aku dapat offering letter dan kontrak. Betul banget, Kak Sandra sama Kak Dea betul, 600.000 total ininya.
Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa iuran yang dipotong oleh KDA dan berapa iuran dari perusahaan. Hmm, oke, Cassandra. Oke, Kakak ulangin ya, thank you udah jawab dan betul 600.000. Nah, itu gampang. Karena batas maksimal upah itu adalah 12 juta untuk iuran BPJS Kesehatan, jadi dan perusahaan dan iurannya hanya 5% dari 12 juta adalah, jadi kalau misalkan ya betul 120.000. Jadi karyawan itu hanya 120.000 dan, perusahaan itu hanya 480.000, seperti itu. Meskipun gajinya 25 juta, tetap pengalinya adalah 12 juta, persentase pengali dari, perusahaan dan, karyawan. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana kalau upah yang diterima oleh karyawan adalah 10 juta? Yang pertama kelas berapa, yang kedua iuran perusahaan berapa, iuran karyawan berapa? 10 juta, mudah loh cara ngejawabnya. KDA dan Kakak Sandra, perusahaan 400.000, betul. Betul, betul banget, iuran karyawan 100.000, betul. Kelasnya kelas berapa? Kelas satu, betul. Kak Monik, Kak Anissa, kelas satu, betul. Karena upahnya di atas 4 juta. Oke. Terus batas minimumnya berapa? Batas minimumnya adalah UMK setempat. Jadi kalau yang dilaporin UMK setempat itu tidak melanggar karena itu batas minimumnya. Tapi harus sesuai dengan kontrak. Jangan kontraknya 3.900.000, masih kelas 2 kok. Saya laporin UMK setempat tuh 2.200.000 misalnya. Saya laporin 2.200.000 aja biar perusahaan motong segini, karyawan motong segini gitu. Enggak, enggak bisa. Nanti kalau sewaktu-waktu BPJS Kesehatan audit, itu kita yang bakal kena dan bakal kena denda juga seperti itu. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan, gajinya 10 juta, tinggal di Jakarta, biar nggak berat iurannya, baik ke perusahaan maupun ke karyawan, tak laporin aja 5.500.000, kok masih sama kelas satu kok, gitu. Itu nggak bisa, nanti sewaktu-waktu kalau kena audit, habis kita, gitu. Oke, paham di sini, ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak apa-apa, open mic. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan atau di kolom chat, open mic, silakan bebas. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, Kania, aku masih belum paham hitungan BPJS ini. Oke, hitungan BPJS ini adalah, hitungannya adalah iuran 5% dari tiap gaji karyawan, Kania ya. Kalau misalkan gajiannya itu 10 juta, eee, karyawan cukup bayar 1% dari 10 juta, yaitu 100.000. Nah, kalau perusahaannya itu cukup bayar 4%, yaitu 400.000, seperti itu. Jadi totalnya adalah 500.000, gitu kan ya. Kalau misalkan ada 10 juta ya, ini hitungan bulat aja biar mudah. 10 juta itu 5% iuran, berarti yang harus dibayar perusahaan untuk satu orang itu adalah 5% dari 10 juta. Oke, 5% dari 10 juta berapa ya? Oh, 5% dari 10 juta tuh 500.000. Tapi untuk perusahaan 4%, karyawan 1%. Oke, berarti 500.000 itu hanya itu gabungan. Yang harus dipecah adalah 400.000, 4%. 4% dari 5 juta itu adalah 200.000 kan, 4% dari 5 juta itu 200.000, eh, betul ya, 500.000 ya, 200.000 ya, betul nggak, Kania? Kalau misalkan 5 juta, 5 juta, gaji seseorang itu 5 juta, nah dia harus bayar iuran BPJS. 1% dari 5 juta berapa, Kania? Oke, berarti 4% itu nggak dipotong dari gaji karyawan. Betul, Kak Anissa, itu 50.000. Berarti 4% itu nggak dipotong dari gaji karyawan kan? Iya, betul, Kak Sarah ya, Kak Sarah betul. Jadi sebetulnya 4% itu nggak dipotong dari karyawan, enggak, tapi si perusahaan ngasih. Si perusahaan ngasih, "Nih, gua bayarin BPJS lu," gitu, 4%.
nih aku bayarin BPJS kamu 4%, kayak gitu, betul. Dari karyawan itu dipotongnya hanya 1%, kayak gitu. Jadi bukan memotong dari total 5% dari karyawan, enggak. Karyawan hanya dipotong sebanyak 1%. Karyawan karyawan itu hanya karyawan itu hanya 1%. Perusahaan bayar iuran 4%. Yang dipotong hanya 1%, bukan 4%-nya. Seperti itu. Kak Kak Sarah ya. Sama Kak Nia, gimana Kak Nia? Ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa? Kak, aku masih bingung. Nah, oh Kak, ini, Kak Bintak Ista. Oke, Kak, aku mau tanya, kalau misalkan kelas 3 itu BPJS bisakah? Biasakah? Jadi untuk BPJS kerja ini tidak kelas 3. Kak Bintak Ista, betul banget. Itu untuk kelas pekerja, mau berapapun upahnya, asalkan mengikuti UMK setempat, dan tidak bisa ya kalau di bawah UMK, itu kelas 2, minimal itu kelas 2. Karena untuk kelas pekerja ini kelas 3 itu tidak ada. Seperti itu Kak Binta. Jadi untuk pekerja ini kelas 3 nggak ada, dia nggak ada. Dia hanya kelas 2 aja. Di bawah 4 juta kelas 2, di atas 4 juta kelas 1, seperti itu. Berapapun upahnya. Ada misalnya satu daerah yang masih UMK-nya di bawah 2 juta, katakanlah 1.800.000 misal. 1.800.000. Nah, 1.800.000 itu dia tetap ikut kelas 2. Dipotongnya tetap 5% dari 1.800.000. Berapa? Berarti 5% dari 1.800.000 berarti 90.000. Ya, 18.000 potongan dari karyawan, 72.000 itu iuran dari perusahaan. Itu tetap 2%, tapi udah nggak ada ya, UMK di bawah 2 juta tuh nggak ada ya, paling kecil tuh 2 juta sekian ya. Banjar. Ya, koreksi bila Kakak salah ya. Gitu, Kak Bintasita, betul. Nah, Kak Sarai betul. Kak Nia gimana Kak Nia? Ada yang masih bingung nggak? Nggak apa-apa, kalau misalkan Kak aku masih bingung gitu. Nah, Kak Dea nih, Kak, kan yang dikasih contohnya itu hanya karyawan ya. Nah, Kak, gimana kalau hitungannya ada istri dan anak juga masuk, Kak? Betul banget, keren banget, thank you udah reminder Kakak. Nah, Kak, gimana sih untuk karyawan, ada pasangannya ya, baik suami atau istri? Oh, Kak Nia betul, udah ketemu reliefnya Kak, beda Kak. Oh, Kak Binta, oh oke. Hah, udah ketemu reliefnya. Kayaknya itu bayarannya dibayar itu deh, dibayar ke itunya, dibayar lamsam ya, dibayar cash ya, Kak Binta ya? Oh, biasanya di RS-nya suka diturunin. Ya itu Kakak juga gedek ya, Kakak juga nggak menutup-nutupi, emang iya kok, gedek banget gitu. Kadang-kadang seperti itu sih, gedek banget. Udah full, boleh ya kita pindah ke kelas 3 titip. Iya betul banget itu gedek-gedek. Oke, nah sekarang aku mau mau jawab pertanyaan ke Kak Dea. Kak, yang dikasih itu contohnya hanya karyawan saja. Nah, gimana kalau hitungannya ada istri atau suami atau pasangan saya dan anaknya juga. Potongannya tetap 5% dan itu dapat menanggung eee, 2 3 anak, satu pasangan. 3 anak, satu pasangan, oke? Baik istri maupun suami dan 3 anak, seperti itu. Itu ya, Kak Dea ya. Potongannya berapa? Tetap 5%, nggak ada perubahan dan itu dapat meng-cover tambahan keluarga berupa, pasangan, suami atau istri, dan 3 anak, maksimal 3 anak. Kalau punya anak keempat, berarti dia anak keempat wajib mandiri, seperti itu. Itu Kak Dea. Oke, mungkin itu aja, kita next dulu karena masih panjang. Nah, kasus 2, menghitung potongan BPJS kesehatan. Budi adalah seorang karyawan PT Lancar, untung dengan gaji nah itu udah ya kayaknya, kita 10 juta ya, kita skip aja Kak. Udah. Nah, itu 20 juta udah juga deh kayaknya. Oke, 20 juta. Nah, sekarang oke, untuk sebelum kita lompat ke BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan ada last question. Last question, kita BPJS Ketenagakerjaan ini mulai banyak nih pangkalinya nih. Ada 4 komponen ya. Ada 4 komponen loh untuk BPJS Kesehatan tenaga kerja ini. Itu baru kesehatan tadi. Tenaga kerjaan gimana?
Oke, nggak ada? Oke, kayaknya kita lanjut deh. Oke, untuk selain BPJS Kesehatan, itu ada namanya BPJS Ketenagakerjaan. Bedanya apa? Kita simple thing aja BPJS. BPJS Kesehatan itu kayak asuransi, hangus. Asuransi hangus itu dipakai nggak dipakai, kita tetap harus bayar. BPJS Kesehatan dulu ya, kita tetap harus bayar dan tidak ada saldo. Jadi dipakai nggak dipakai tetap harus bayar, nggak ada saldo. Udah pakai lu mau pakai mau nggak akan jadi saldo. Lu pakainya buat berobat aja. Kalau sehat, alhamdulillah walafiat. Kalau misalkan enggak ya silahkan dipakai kayak gitu. Untuk BPJS Kesehatan dan nggak ada saldo sama sekali. Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, dari Kaleo Surya ada pertanyaan nih. Kak, BPJS kan itu maksimal bisa double misal BPJS sama asuransi swasta. Bisa banget BPJS Kesehatan itu bisa double, bisa. Bisa apa, bisa punya double ya, mungkin maksudnya Kaleo ya? Apakah bisa punya double? Saya punya BPJS Kesehatan betul. Tapi saya juga punya asuransi swasta, bisa banget dan tergantung teman-teman mau pakai yang mana, kayak gitu. Kalau Kakak sih jujur ya lebih seneng pakai asuransi kesehatan ya, asuransi swasta ya, karena obat-obatnya nggak tahu lebih bagus aja gitu. Tapi sorry sorry, nggak, ini hanya, personal opinion ya, nggak jangan jangan digeneralisir. Nggak, Kakak tapi kalau Kakak berobat itu kalau misalkan klinik dikit klinik yang dekat itu BPJS Kesehatan, tapi kalau misalkan mau ke rumah sakit Kakak biasanya pakai private insurance atau asuransi swasta. Asuransi Allianz lumayan tuh, Kak, ya Kakak juga pakai asuransi Allianz sih dari selain BPJS Kesehatan juga Kakak dapat Allianz, kasarnya gitu. Oke, bisa kok, bisa double, bisa punya double dan, boleh pakai yang mana opsional. Tapi jarang rumah sakit yang mau nerima gabungan, jarang ya. Biasanya rumah sakit mau nerimanya itu salah satu aja, mau kesehatan apa mau private insurance atau asuransi swasta, kayak gitu, itu sih. Oke, Kak Leo thank you, Kak Sare thank you. Oke, kita lanjut aja ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, berbeda dengan BPJS Kesehatan yang dipakai, nggak jadi saldo dan tetap angus, ketenagakerjaan itu, sebaliknya. Ketenagakerjaan itu dia ada manfaatnya dan juga ada saldo yang jadi tabungan nanti. Oke. Yang pertama, itu ada perlindungan JKK, jaminan kecelakaan kerja. Jadi teman-teman, itu jaminan kecelakaan kerja itu dapat, eee dapat, eee, apa, meng-cover ketika kita keluar dari rumah. Oke, sebentar ya. Nah, oke, sorry. Oke, sorry sorry. Oke, BPJS jaminan kecelakaan kerja atau BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan kecelakaan kerja itu, eee, hal itu bisa, meng-cover kita ketika kita keluar rumah untuk berangkat kerja. Bisa meng-cover kita ketika kita keluar rumah, keluar gerbang nih, udah keluar gerbang nih, atau pas kita keluar pintu udah masuk jalan gang, itu dapat meng-cover. Sampai kita balik lagi ke rumah itu dengan jalan yang sesuai. Itu di-cover BPJS jaminan kecelakaan kerjanya. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu di-cover. Kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di tempat kerja, itu di-cover. Kita keluar gerbang sampai balik lagi ke gerbang, itu kita di-cover untuk jaminan kecelakaan kerja. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini banyak cerita nih, Kakak yang sering ngurus tuh banyak cerita aneh-aneh banget gitu kecelakaan kerja. Ada yang mau silakan? Misalnya amit-amit, di sini nggak ada namanya nggak ya di sini? Charlie Chaplin, nggak ada ya kayaknya ya? Chaplin nggak ada ya? Oke, Charlie Chaplin itu dia, karyawan PT ABC. Nah, sewaktu-waktu dia akan berangkat kerja di saat,
menutup gerbang, ketika akan menyeberang jalan dia tertabrak. Apakah bisa di-cover BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja? Bisa banget, ya, bisa banget itu. Terus, dia di-cover, dilarikan ke rumah sakit, setelah dilarikan ke rumah sakit, dia balik lagi, balik lagi nih, balik balik lagi, dia balik kerja. Di tempat kerja dia juga kecelakaan. Apakah dapat di-cover? Di-cover lagi, Charlie Chaplin tuh, di-cover lagi, dapat di-cover lagi. Terus, sudah dirawat, dinyatakan, ya udah bisa kerja lagi, akhirnya dia pulang, kecelakaan, meninggal. Apakah dapat di-cover? Dapat di-cover oleh jaminan kematian. Oke, seperti itu. Sial banget ya jadi Charlie Chaplin. Tapi itu hanya perumpamaan saja, mudah-mudahan nggak ada innalillahi seberang banget ya, itu hanya perumpamaan. Amit-amit. Itu hanya perumpamaan amit-amit ya. Misalnya. Nah, terus berapa Kak untuk cover jaminan kecelakaan kerja? Cover-nya itu unlimited. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu unlimited sampai pengobatan di atas 5 miliar pun pernah ada kasusnya dan itu kita nggak bayar sama sekali, nggak ada biaya ekses. Jaminan kecelakaan kerja itu bayarnya full 100% coverage berapapun, gitu. Oke, terus, kalau jaminan kematian gimana, Kak? Apakah hanya untuk kecelakaan kerja saja? Enggak, jaminan kematian itu, dia itu meng-cover kalau kita sakit, meninggal akibat sakit juga. Tapi ada santunannya berbeda. Kalau misalkan, kematian akibat sakit itu hanya 42.500.000, sementara untuk, kematian akibat kecelakaan kerja, yang itu tadi di lalu lintas ya, ataupun dia balik lagi, di lalu lintas atau Eee, di lalu lintas atau di tempat kerja, terus balik lagi, itu kan jaminan kecelakaan meninggal akibat kecelakaan kerja. Itu dia dikasihnya 48 kali upah pokok, minimal UMK ya, 48 kali upah pokok. Ada yang mau? Amit-amit. Nggak amit-amit amit-amit. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan damai. Amit-amit. Oke, nah ada pertanyaan, yang bayar dari itu perusahaan ya? Nah, oke, thank you Kak Anissa. Betul, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu karyawan tidak ada iuran sama sekali, itu full dibayar oleh perusahaan. Tapi bukan perusahaan yang bayar ya, tapi BPJS yang bayar, seperti itu. Perusahaan hanya dibayar, nanti persentasenya kita tampilkan, nanti dibayarnya oleh BPJS. Kayak gitu Kak Anissa. Kalau, masih ada pertanyaan lanjutan silahkan dibalas, pertanyaannya atau misalkan di bawah lagi silakan. Nah, terus Kak Sarai, kalau meninggal dadakan tanpa sakit kecelakaan dan kecelakaan itu gimana? Tetap ada jaminan kematian, meninggal itu jatuhnya meninggal akibat sakit sih gitu, hitungannya. Eee, itu tetap ada jaminan kematian sebanyak 42.500.000. Dan sorry to say mungkin, menghilangkan diri sendiri ini boleh dikatakan sih, Kakak. Aku takut nih kata terlarang ya. Jadi, orang yang sengaja menghilangkan nyawanya sendiri itu juga dapat. Itulah jaminan kematian. Eee, dia dapat cair 42.500.000 meskipun penyebab kematiannya itu akibat diri sendiri. Tahu ya? Ya ya itu dia dapat juga. Dan Kakak pernah ngurus itu orang yang, eee, dia berantem sama istrinya, dia menghilangkan diri sendiri gitu. Dia akhirnya dapat santunan. Oke, ini cerita aja. Jadi dia tuh, mendapati istrinya selingkuh, dia berantem, dia menghilangkan diri sendiri, tahu nggak uang 42.500.000 itu masuk ke siapa? Istrinya udah selingkuh, istrinya, betul. Karena belum ada akta cerai, dia tetap masuk ke istrinya dan dipakai untuk sama tragis, tapi ya itulah. Oke. Oke, Kak, Lily, berarti uangnya masuk ke istri atau keluarganya. Kalau sudah berkeluarga itu masuk ke istri atau suaminya, kalau yang belum berkeluarga itu masuk ke orang tua, adik, atau wali, gitu. Dapat dibuktikan dengan kartu keluarga atau akta waris. Nanti akta warisnya kan ada dari kecamatan tuh, itu biasanya dimintakan.
Pantes aja kalau di drakor ada ngebunuh istri suaminya biar dapat uang asuransi. Iya, bener banget. Aduh, bener banget itu. Itu bener. Tapi, tergantung ya asuransi mana ya. Kalau JKM jaminan kematian itu, meskipun indikasinya menghilangkan diri sendiri, itu tetap cair. Asli, itu nggak bohong, Kakak pengalaman Kakak dan itu ngenes, tapi ini tugas gitu, kalau nggak dilakukan, ya aduh gimana, tapi kesel lihat, tapi gimana gitu, kesel lihat, ini oh ini teman saya gitu. Hah? Temen? Ternyata pas dilihat, didengar dari temannya, "Itu Pak, selingkuhannya yang menyebabin si A menghilangkan diri sendiri," gitu. Astagfirullah. Tapi saya temenin ke kantor BPJS, kita duduk bertiga gitu. Tapi tugas gitu, tapi tetap harus stay in profesional ya. Meskipun, tapi stay in profesional gitu. Ini stay in profesional banget gitu. Kesel banget tapi ya gitu loh. Oke. Oke. Nah sekarang, udah, untuk jaminan kecelakaan kerja kematian itu dibayar oleh perusahaan. Nah, untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun, ada iurannya. Untuk perusahaan ada iurannya, untuk karyawan juga ada iurannya, untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun, kayak gitu. Nah, oke, jaminan pensiun, untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Itu ada iurannya masing-masing untuk company dan, untuk perusahaan. Untuk company, untuk perusahaan dan untuk karyawan itu ada masing-masing ada iurannya. Nah, perbedaannya jaminan hari tua itu dapat dicairkan 2 bulan setelah kita mengundurkan diri. Oke, setelah kita mengundurkan diri dan belum terdaftar di perusahaan lain, seperti itu. Itu pada saat usia pensiun kita baru bisa cairkan, ataupun kalau misalkan si peserta meninggal dunia, itu akan cair, seperti itu. Nah, pertanyaan dari Cassandra menyambung dari itu, kalau misalkan statusnya udah cerai suami istri, cerainya itu sah ya, sah dapat dibuktikan dengan akta cerai, atau sudah terdaftar akta cerainya di Disdukcapil, si suami menghilangkan diri sendiri. 42 jutanya itu kemana? Tetap ke istri? Enggak, ke ahli waris. Ahli warisnya bukan istrinya tentunya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa adiknya, atau bisa walinya. Seperti itu. Nanti si kecamatan ngambil data dari Disdukcapil, itu dapat, "Oh ya ini nggak bisa, saya nggak bisa nerbitin akta waris, saya bisanya ke adiknya, karena dia, ahli warisnya tinggal adiknya, sama kamu udah cerai, udah tercatat nih." Nah makanya kalau misalkan bercerai, itu usahakan jangan cerai talak, tapi cerai secara sah menurut undang-undang. Karena biar tercatat di Disdukcapil, seperti itu. Oke, thank you Cassandra. Oke, next Kak Okta. Oke, proses administrasi BPJS Ketenagakerjaan, buka portal pendaftaran SIP online ya. Form, BPJS Ketenagakerjaan.go.id.pu, isi data ya legalitas dan lain. Tenaga kerja kita masukin listnya bisa secara individual ataupun secara bulking atau secara banyak ya langsung. Lakukan pembayaran seperti tadi, setelah mendapatkan, lakukan pembayaran, kode iuran melalui email, kita dapat, eee, pakai gitu. Nah, biasanya untuk ketenagakerjaan ini, sekarang udah nggak dikasih kartunya sekarang. Sekarang si peserta atau si karyawan hanya dikasih nomornya. "Nih nomornya." "Ah, terus nomornya gua apain nih?" Yang pertama, kamu mau cetak mau enggak itu, terserah kamu, tapi nomor itu sudah integrasi dengan NIK kamu, NIK KTP. Jadi kalau misalkan kamu kecelakaan kerja, tinggal tunjukin KTP aja kalau misalkan kamu belum dapat cetak kartu gitu. Sekarang perusahaan sudah tidak cetak kartu, sekarang perusahaan hanya memberikan nomor saja. Kita sebagai peserta wajib, bisa membuka aplikasi, JMO Mobile. JMO Mobile, kalau BPJS Kesehatan JKN Mobile, kalau BPJS Ketenagakerjaan JMO Mobile, seperti itu. Oke, sampai pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan apakah ada pertanyaan? Nih ada nih dari Kak Dea. Cara mengeceknya gimana Kak, kalau misalkan nggak tahu nomor BPJS Ketenagakerjaannya? Oke, cara ngeceknya gimana? Yang pertama kita bertanya ke HRD, bertanya ke HRD, kita bertanya ke HRD, sudah kita bertanya ke HRD katakanlah, eee HRD nggak selalu respon, nggak nyaut, atau katakanlah HRD-nya tadi menghilangkan diri sendiri, "Oh aku stres," misal ya, menghilangkan diri sendiri gitu. "Aku stres," "Wah wah mana ini data BPJS?" Dia nggak serah terima ke yang lain gitu.
Akhirnya apa? Yang bisa kita lakukan sebagai peserta adalah bertanya ke kantor BPJS atau ke call center di 175 kayak gitu. Oke, itu POP dari sebagai peserta. Ini sebagai kita pengurus BPJS Ketenagakerjaan. Gimana nih POP-nya? Yang kita tekankan di sini ada sebagai pengurus gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke, Kak Dea hopefully itu dapat menjawab. Kalau misalkan belum belum nanti bisa ditanya di pertanyaan lanjutan di komen di pertanyaan itu ya. Oke, baik teman-teman mungkin ada pertanyaan dari POP sebagai pengurus, bukan sebagai peserta. Tapi emang sebagai pengurus kita wajib mengetahui POP dari peserta sih, baru kita bisa hafal banget gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ada kartunya, lost itu bisa dicek ke call center 175, 165 BPJS Kesehatan, 175 BPJS Ketenagakerjaan. Atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat, "Bu, Bu, si HRD-nya itu menghilangkan diri sendiri karena istrinya selingkuh," gitu. "Tolong dicekin nomor KTP saya, nih saya nomor BPJS-nya berapa ya?" Gitu. "Oh segini Pak," nanti dikasih kok, gitu. Kalau misalnya nggak tahu nomor BPJS, tapi sebuah kewajiban untuk seorang HRD ngasih tahu. Itu mungkin Kak Dea, semoga menjawab ya. Oke, ada pertanyaan soal pendaftaran silakan, atau pengurusan BPJS Ketenagakerjaan? Oke next Kak Okta. Oke, dokumen persyaratan sama ya, sama kayak BPJS Kesehatan, SIUP, NIB sekarang bukan SIUP lagi, NIB, nomor izin berusaha, NPWP perusahaan, akta perdagangan, KTP karyawan atau KTP pemilik jangan lupa. Eee, Kartu keluarga, kakak nggak perlu, serius nggak perlu ada kakak, atau satu lembar. Kakak itu disimpan aja kalau ada kesalahan data, itu kita save tapi tidak perlu kita storekan, itu ya. Untuk kakak kakak sama KTP kita tidak perlu dalam fotokopi, nggak perlu. Tapi jaga-jaga aja kalau misalkan ada kesalahan data, kita baru bisa daftarkan kayak gitu. Yang paling mungkin NIB, NPWP perusahaan, KTP pemilik perusahaan, sama satu lembar pas foto enggak juga sih, sekarang serba digital. So, untuk yang poin, 456 kayaknya nggak terlalu relate, tapi bisa kita save buat, just in case kalau misalkan atau jaga-jaga, kalau misalkan ada kesalahan data atau salah akses, kita bisa gunakan data tersebut gitu. Tapi usahakan dalam bentuk soft file, kita bisa simpan di Google Drive, kayak gitu. Oke, next Kak Okta. Nah, oke, pembaruan data kapan, Kak? Pembaruan data sebetulnya untuk sekarang update bukan, selama-lamanya tanggal 15 enggak. Tapi 1 hari sebelum melakukan pembayaran. Untuk bulan sekarang ya, pembaruan data itu BPJS TK itu atau SPP, itu 1 hari sebelum melakukan ketika si perusahaan, kita sebagai HRD yang pegang BPJS-nya, 1 hari sebelum melakukan pembayaran. Dan sekarang bukan tanggal 15 paling telat itu akhir bulan. Jadi teman-teman kalau bulan Mei, mendaftarkan karyawan nih bulan Mei, nah akhir bulan tuh udah harus langsung dibayar gitu. Wah, udah harus langsung dibayar nih gitu iurannya, kayak gitu, seperti itu. Jadi bukan per tanggal 15 tapi per tanggal akhir bulan. Kalau misalkan kita daftarin karyawan awal bulan Juni, awal awal Mei, sorry awal Mei, nah itu kita wajib membayar itu akhir bulan. Tanggal akhir bulan. Kalau bulan dulu kan kalau kemarin kan bisa kalau misalkan kita daftarin awal Mei, kita paling lambat tanggal 15 Juni bisa bayar. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang itu harus sebelum update data, pembaruan tadi ya, update data, update upah itu wajib tanggal segini. Itu aja mungkin. Ada yang mau bertanya silakan. Pengkaliannya belum, si panjang. Oke, mungkin next bisa kalau pertanyaan bisa di chat ya. Silakan Kak, next Kak. Nah, fitur BPJS Ketenagakerjaan lain itu ada mutasi data. Jadi mutasi data itu, untuk membantu proses perbankan data ya, memantau iuran, memantau premi, laporan BPJS upah, pengaturan hingga profil perusahaan itu ada. Oke, jadi seperti itu sih. Eee, jadi untuk POV dari ininya untuk apa aja sih gitu? Eee, ada untuk mutasi data, untuk membantu iuran, untuk laporan, sama,
ini ya, pengatur faktus perusahaan. Oke, mungkin next, Kak. Nah, oke, next dulu ya. Nah, tadi kan bicara soal manfaat, JHT apa, JKK apa, JKM apa, JP apa. Nah, sekarang ada poin terakhir nih, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, manfaatnya adalah untuk jaminan hari tua, ya tadi setelah resign, 2 bulan setelah resign kita dapat mencairkan selama kita belum didaftarkan lagi NIK-nya ke BPJS, ke kantor yang baru. Kalau kita udah didaftarin, itu meskipun kita udah 2 bulan resign di perusahaan sebelumnya, itu nggak akan bisa dicairin karena NIK kita udah terdetek daftar lagi, kayak gitu. Itu dibayar dari karyawannya 2% dan dibayar dari perusahaannya 3,7%. Oke, kalau misalkan upah 10 juta, mungkin 10 juta terlalu sulit karena maksimalnya 9.559.600, oke. Mungkin upahnya 5 juta, berapa JHT yang dibayar karyawan dan dibayar oleh perusahaan? Upahnya 5 juta nih, karyawan iuran berapa, perusahaan iuran berapa? 5 juta upahnya. Berapa? Company 185.000. Oke, Kak Anissa, good. Karyawan 200.000, 5 juta. 5 juta loh, bukan 10 juta, 5 juta. Oke, karyawan 100.000, karyawan 500.000, karyawan 180, 100.000, iya betul, karyawan 100.000, betul. Karyawan 100.000, yang betul itu karyawan 100.000. Kalau perusahaan berapa? Perusahaan 3,7% kali 5 juta. Berapa? Karyawan 100.000, karyawan 185.000, karyawan 100. Oke, yang benar adalah kalau 5 juta itu karyawan 2%-nya itu 100.000, 2% dari 5 juta. Nah, sementara untuk perusahaannya itu adalah 185.000. Oke, nah 200, jadi total berapa? 285.000. Nah, 285.000 kemana, Kak? Itu jadi milik kita, jadi tabungan kita. Oke? Itu jadi milik kita atau jadi tabungan kita, kayak gitu. Nah, sekarang jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja kita nggak ikut iuran, perusahaan yang ikut iuran. Dari 0,24% sampai 1,74%. Kok beda-beda, Kak? Beda-beda karena jenis perusahaannya. Kalau misalkan perusahaannya hanya kantoran, sales, kayak gitu, itu hanya 0,24%. Tapi kalau pertambangan, perminyakan, itu pasti gede, karena jaminan resiko kecelakaan kerjanya lebih besar. Seperti itu. Nanti yang klasifikasi itu adalah dari ketenagakerjaannya sendiri, BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Kalau misalkan teman-teman di oil and gas, di tambang, itu kan risiko kerjanya lebih gede ya. Itu iuran JKK juga gede. Nah, terus jaminan kematian gimana? Jaminan kematian ya hanya 0,3% dari upah gitu. Itu juga kita nggak ikut, cuman perusahaan yang bayar gitu. Hanya 0,3% gitu. Nah, terus jaminan pensiun itu jaminan pensiun didapat dari bedanya dengan JHT. JHT itu kalau kita misalkan 2 bulan udah resign, nganggur, nggak kerja lagi, kita bisa cairin. Nah, jaminan pensiun itu tidak bisa dicairin ketika kita masuk usia pensiun. Usia pensiun kita berapa? 57 tahun menurut undang-undang. Nah, terus Kak, kalau meninggal gimana? Ya meninggal cair, tapi kalau misalkan panjang umur itu bisa dicairin sampai baru bisa dicairin usia 57 tahun. Oke. Itu soal jaminan hari tua, JKK, dan JKM, dan jaminan pensiun. Terakhir apa? Jaminan kehilangan pekerjaan. Agak unik. Agak unik. Kenapa agak unik? Karena untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini untuk karyawan tetap. Hanya untuk karyawan tetap. Untuk karyawan kontrak tidak ada. Karena untuk karyawan kontrak itu belum bisa diakomodir oleh ini undang-undang dari pemerintahnya ya, bukan dari Kakak. Jaminan kehilangan pekerjaan itu hanya untuk karyawan tetap. Karyawan kontrak tidak dimasukkan ke jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Oke? Nah, kali kasarnya nih, Kak, kalau JHT pas kita resign setelah 1 tahun tetap kerja cair ya, Kak? Hmm, oke. Oh, belum resign atau gimana nih? Pas kita resign setelah 1 tahun kerja tetap cair nggak ya, Kak? 1 tahun kerja tetap cair atau resign belum kerja kasarnya? Hmm,
Misalnya saya nih, saya kerja udah 1 tahun, atau gimana nih? Kak Sarah bisa konfirmasi untuk pertanyaannya? Iya, Kak, Iya, maksudnya itu misalnya mhm, kita tuh udah kerja 1 tahun ya di mhm, perusahaan itu, terus mhm, tiba-tiba kita resign gitu, mhm. Iya, cair oke. nggak itu JHT-nya, Kak? Oke, thank you Kak Sarai. Selama tadi ya, selama sudah 2 bulan udah resign nih, 1 tahun nih, resign gitu. Selama belum terdaftar lagi di BPJS Kerja, itu dapat dicairkan. Meskipun jangankan 1 tahun, 1 bulan aja kita udah masuk iuran nih, terus kita resign, nggak kerja lagi, itu dapat dicairkan Kak Sarai, gitu. Itu sih. Jadi aman ya, meskipun 1 bulan, apalagi 1 tahun, itu selama kita belum didaftarkan lagi NIK kita, NIK, nomor induk KTP, atau nomor induk NIP, nomor induk kependudukan, nomor induk penduduk, itu, eee, tetap bisa dicarikan. Tapi kalau kita udah 2 bulan mau nyairin, ternyata kita udah keterima perusahaan, pas mau nyairin si HRD baru nginput aja di SIPP, oke, di SPP nginput aja, udah, ya gagal pencairannya karena udah terdaftar ini, kayak gitu. Itu teman-teman, jadi tahu ya. Oke, mau bertanya nih, mau bertanya, JKP itu untuk siapa sih? Jaminan Kehilangan Pekerjaan itu untuk karyawan apa sih? Tadi Kakak bilang? Mmm, ayo. Tapi kalau kayak gitu saldonya nambah nggak, Kak? Saldonya nambah nggak? Kalau udah dicairin nggak, kalau dicairin nggak nambah. Tapi kalau misalkan nggak dicairin, tapi nggak kerja ya, nggak dicairin, nggak kerja, itu ada, saldo pengembangan 11% per tahun gitu dari BPJS tuh. Misal kita di saldo BPJS kita ada 100 juta nih, kita udah resign, "Ah, nanti aja, nggak akan dicairin," itu 11% per tahun. 11% berarti berapa? 11 juta ya? 11 juta per tahun, serius. Nah, oke Kak Nisa, thank you. Ini untuk karyawan tetap. Oke, betul. JKP itu untuk karyawan tetap, kalau kontrak belum ada. Perbedaan JHT sama jaminan pensiun, yang masih inget nggak? Perbedaan JHT sama jaminan pensiun, gimana? Ada yang masih inget nggak? JHT perbedaannya apa sama jaminan pensiun? JHT itu bisa dicairkan ketika kita udah resign selama 2 bulan lebih. Yang pensiun, itu baru bisa dicairkan setelah kita memasuki pensiun. Sip, betul, Kak Binta sama Kak Sarai, betul betul, keren. Kak Sarai apa Kak Sarai kan? Kalau Tulipa itu nama kelompok ya, Kak? Sorry sorry, aku lupa lagi. Kak Sarai kan, betul kan? Ah, iya. Kak, kalau ada JHT nggak dibayarin, oke oke, thank you. Mungkin kita bisa lanjut dulu ya. Oke, lanjut Kak, nanti ada akan kita. Nah, di sini ada guru honorer 5 juta per bulan. Nah, tadi udah ya kalau 5 juta ya. Udah kayaknya Kak, next. Nah, kalau 10 juta, 10 juta berapa? Tadi ada batasnya adalah 9.556. Kalau 10 juta, iuran BPJS yang dipotong dari karyawan atau iuran karyawan. Iuran karyawan tadi apa? JHT sama jaminan pensiun. Berapa JHT? JHT 2%. Jaminan pensiun adalah 1%. Berarti berapa? Cuman oke, eh, sambil menunggu jawaban, mungkin kakak bakal ini dulu. Kak, kalau JHT nggak dibayarin perusahaan atau menunggak, tapi potongannya malah ada di slip gaji. Sama juga Kak Dea, itu bahaya banget ya. Sama kayak BPJS Kerjaan itu pidana loh. Pidana kayak gitu. Itu bahaya banget, serius. Bahaya banget, itu bisa itu pidana ya. Nah, sekarang sambil menunggu ini, menunggu teman-teman ada jawaban ya. Oke? Bentar. Eh, Kak, Kak, Kak Okta, aku boleh izin share screen? Oke. Sebetulnya sekarang udah lebih sih untuk BPJS Kerjaan itu. Oke, kakak mau izin dulu ya.
mau izin sunscreen. Nah, terus BPJS Kesehatan gimana? Kalau tadi kesehatan, ini ketenaga kerjaan ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini POV kalian kalau misalkan kalian mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tadi kan ini kita udah masuk, terus gimana caranya memperoleh data? Oke, mutasi data, terus kita dilihat ke sini nih, bulan, iuran, jumlah. Nah, berarti di sini. Nah, oke. Kalian bisa input data itu secara individu atau massal, banyak banget gitu, gampang gitu. Seperti itu sih. Oke. Ternyata nggak dibatas ya. Ternyata ada yang 11 juta. Oke, ternyata ada yang 11 juta. Oke, ternyata nggak dibatas 9 juta sekian, tapi itu tetap aja 2%, 3%. So, oke, ada yang bisa hmm, Kak Monik sama Kak Sarai betul banget, tapi ternyata kenyataannya nggak ada maksimal upah ya. Ternyata tetap aja 3%. 3% dari 10 juta berapa tadi? Kak Okta bisa kembali saya screen Kak Okta. 3% dari 10 juta berapa? 3 juta, betul. Bisa diuraikan nggak JHT berapa, JP berapa? JHT, jaminan hari tua berapa, jaminan pensiun berapa dari 3 juta itu? Oh, bukan 3 juta, sorry. Sorry, bukan 3 juta, 300.000. 300K, ya, 300.000 betul. Nggak apa-apa. Mungkin masuk ke Monik ini 280.000 ya. Betul, udah betul kok persennya. Ya. Kelebihan nolnya 1. Oke. 300.000, betul. 300.000. Nah, berarti JHT berapa untuk JHT-nya berapa, iuran karyawannya, sama jaminan pensiunnya berapa? 200.000 plus 100.000. Jaminan hari tuanya 200.000, itunya 100.000. Jadi kalau misalkan kita punya gaji 10 juta, potongan untuk BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan itu 300.000, dan untuk kesehatan 100.000. Total kita harus ada 400.000 untuk kalau gaji kita 10 juta kayak gitu. Dan nggak ada ini kok, nggak ada maksimal 9 juta sekarang. Oke, sekarang udah ini ya, silakan lanjut kalau nggak. 10 juta udah clear. Kalau ada pertanyaan silakan di sini. Nah, sekarang studi kasus ini breakout room atau gimana Kak? Iya, Kak. Nanti breakout room-nya studi kasus ini aja. Oke, siap kalau gitu. Kayak ini teman-teman mau ada yang ditanyain dulu nggak terkait iya. tugas ini? Silakan. Sebelum dimulai. Ada Aku yang mau tanyakan dulu? hitung sampai 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya teman-teman udah jelas ya, Kak. Berarti breakout Ya. room-nya aku mulai aja. Selamat mengerjakan, teman-teman. Oke, guys. Gimana? Ada yang mau share screen? Silakan. Also bisa ada yang mau jadi volunteer buat ngajuin penjelasan. Oh, karena dia nih silakan. Izin share screen, Kak. Boleh, boleh. Ini Dari hasil kelompok kerja mana? sama kami. Nawasena. Hah? Nawasena. Oh, nah, oke. Oke, dari tim Nawasena nih. Sawyur. Silakan. Oke. Nah, ini hasil dari squad kami. Untuk ini seperti biasa pakai rumus block up untuk nyari gaji sesuai golongannya. Oke. Dicari dari sini, dari sistem pembayaran yang sudah disediakan. Betul. Oke. Lalu untuk JIP ini kita cuma nyari ini dari data gaji dikali 1%. Oke. JIP Gitu. bukan JIP ya mungkin ya, Mas. Jaminan pensiun ya itu ya? Ya, JP, ya, JP. jaminan. JP. 1% Terus ini betul. jaminan. Ini Nah, yang kedua,
Oke, ini dikali 2%, kayak Oke, gitu. untuk mencari potongannya. Jadi, Ya, itu fleksibel sih buat teman-teman, boleh pakai langsung kayak gini, atau langsung ditulis aja juga. oke. Terus, nyanyi kelas satunya, ini tuh dari ini, tuh. Oh, oke, Dari ya. ini, di ini, gitu. Terus take home-nya gimana? Take home-nya tinggal ini dikurangi Dikurangi. JIP, JHT, sama kelas 1, kayak gitu. Oke, thank you. Kok keren, nih. Oke, Dan untuk squad keren. Nawasena. Untuk squad Nasional keren banget. Thank you, Kak Nadiani. Oke, Kakak ngasih penjelasan lebih lanjut ya. Jadi misalkan gajinya, nggak apa-apa share screen terus, biar Kakak bisa bantu. Share screen. Jangan dulu diturunin. Oke. Oke, 5.280.000 itu dari mana? Nah, itu didapat dari gaji pokoknya kan 5.500.000. Nah, potongannya untuk karyawan sendiri iuran BPJS tenaga kerjanya itu ada dua komponen, ada jaminan pensiun, JP atau JHT 2%, jadi 3%. Itu untuk potongannya aja. Tapi nanti 3% itu jadi saldo tabungan. Nah, terus untuk potongan BPJS kesehatannya yang 1% gimana, Kak? Yang 1% itu nggak jadi tabungan, itu untuk potongan BPJS kesehatan aja. Jadi ketika kita punya gaji 5.500.000, rumah atau gaji yang akan kita bawa atau kita terima bersih setiap bulannya, 5.500.000 dikurangi 55.000 dari potongan jaminan pensiun 1%, dikurangi 110.000 dari potongan JHT 2%, sama dikurangi 1% atau iuran BPJS kesehatan kayak gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya karena dia nih bisa diganti JP itu jaminan pensiun. Jaminan pensiun aja biar supaya apa? Agak ini. Jaminan pensiun. Nah, JHT itu apa? Digedein aja, diklik. Nah, JHT itu apa? Jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Nah, oke, jaminan pensiun sama jaminan hari tua itu BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, sampai di sini yang mau bertanya silahkan. Ini Kakak jawab ya, bukan bukan kelompok Nawasela, bukan, tapi Kakak yang jawab. Ada yang mau ditanyakan silahkan, atau Kak, aku masih belum ngerti, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti Kakak jelasin. Kalau misalkan seseorang gajinya 5 juta, ada yang 5 juta nggak? Nah, ada karyawan 3 nih, gajinya 5 juta. Nah, potongannya berapa? Potongannya hanya 200.000. Karena total potongan yang si karyawan itu hanya 4%, 200.000. Jadi dia ketika gajinya 5 juta, dia bawa gaji bersih ke rumah itu hanya 4.800.000 seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Kak Lili nih. Kak, kelas satunya dapat dari mana rumusnya kalau boleh tahu? Oke, bukan kelas 1 mungkin. Thank you Kak Lili udah reminder, Kakak lupa. BPJS Kesehatan 1%. Bisa dibantu Kak Nadia nih diganti. BPJS Kesehatannya yang kelas satunya diganti tapi 1%. Oke, seperti itu Kak Lili. Jadi bukan kelas 1 tapi 1%. Kan kalau BPJS Kesehatan itu untuk karyawan tuh hanya dipotong 1%, berapapun gajinya. Kalau misalkan gajinya 20 juta, tetap dihitungnya itu hanya 12 juta. Jadi hanya 1% dari 12 juta itu 120.000. Dan kalau misalkan 5 juta, 1%-nya 55.000. Jadi itu lupa ya. Jadi BPJS Kesehatan itu 1%, kayak gitu sih. Oke, sama-sama. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Oke, thank you Kak Nadia nih. Gue udah bersiap buat Nawasela. Aduh. Oke, sekarang kita kembali. Kok ketawa? Sorry. Nah, sorry. Oke, Kak Okta, terima kasih. Nah, studi kasus 2 bisa kita dibuat tuh ya, dikerjakan sendiri dan di-upload di LMS. Nah, sekarang masuk ke subbab selanjutnya, administrasi asuransi kesehatan swasta. Oke, next. Nah, teman-teman, tadi pertanyaan yang cukup bagus dari Kak siapa ya? Kaleo ya? Kaleo. Pernah memakai asuransi kesehatan swasta, kira-kira perbedaan sama BPJS Kesehatan apa? Silakan
Wah, aku asuransi swasta kayak gini, Kak, BPJS kayak gini, Kak, silakan. Kakak tadi udah sharing deh dan kayaknya itu nggak boleh harusnya, nggak boleh diomongin tapi ya is the realitanya kayak gitu. Banyak pelayanannya, Kak, gimana tuh Kak Dea, bisa di-sharing nggak? Bisa on mic atau di chat boleh. Silakan. Iya, kalau BPJS itu kan pelayanannya rata-rata ya kayak yang aku bilang tadi, rata-rata Mhm, kan kelas 1 nih, terus mhm. diturunin kelasnya jadi kelas Oke, 2 kalau dirawat oke. inap. Kalau asuransi lebih ramah juga sih Mhm, ininya, apa namanya, pelayanannya oke, dari si rumah sakitnya oke, sama klinik gitu, oke, Kak. heeh. Itu pengalaman pribadi Oke, nggak apa-apa, kebetulan. Oke, kebetulan Kak. dapat thank you ya, kebetulan dapat rumah sakitnya mungkin yang kurang bagus ya, Kak Dea ya. Tapi hopefully ke depannya itu nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan dapat pelayanan yang terbaik. Kakak juga awalnya seperti itu, kok BPJS, tapi lama-kelamaan mau coba ya pakai BPJS dirawat gitu ya. Udahlah pakai BPJS aja asuransi soalnya, udah kayaknya takut tapi so far masih baik ya, masih baik, masih ya mungkin nggak sebagus asuransi, dari segi obat juga, oh ini obat yang affordable, yang bisa kita beli di tempat biasa, tapi so far ya udahlah nggak masalah gitu. Yang asuransi itu kenanya di ruangan satu orang satu ruangan, waktu itu asuransi Kakak ya, tapi BPJS karena kelas 1 jadi, satu ruangan tuh 2 orang kayak gitu. Itu aja sih yang perbedaannya Kak Dea ya. Jadi nggak terlalu ini, nggak nggak ini kok, nggak ini, tapi hopefully ke depannya teman-teman nggak dapat ini. Nah terus BPJS kesehatan sebetulnya sama aja, tapi ya itu, mungkin perbedaannya kalau, asuransi itu misalnya limitnya per pengobatan 500.000 biasanya pihak rumah sakit atau pihak klinik selalu memaksimalkan ngasih obat yang terbaik gitu. Bahkan kemarin aja keluar biaya ekses, itu aja sih. Oke lanjut next. Oke, cara mendaftar asuransi kesehatan karyawan, menemui agen secara langsung atau melalui platform fintech ya, fintech asuransi. Jadi kalau misalkan seorang HR disuruh mencari asuransi, ya langsung mencari melalui agen secara langsung, bisa di LinkedIn. Kalau di LinkedIn percaya nggak, kontak kalian kalau kayak gini aja, "Dear, teman-teman LinkedIn, saat ini perusahaan kami sedang mencari, asuransi swasta untuk perusahaan kami untuk, karyawan kami. Mohon di-info, komen, atau, apa, request connection untuk berdiskusi lebih lanjut." Dijamin kontak kalian sama LinkedIn kalian rame banget, itu banyak banget pokoknya. Ketika kalian nulis di LinkedIn seperti itu, banyak banget yang approach kalian, yang nyapa kalian atau yang mau diajak diskusi kalian, mau menawarkan asuransi. Itu salah satu contohnya Kakak kasih tahu di LinkedIn aja coba. Itu kalian jamin dapat satu hari itu ada sampai 100 penawaran ada lah, nggak bohong ya. 10 paling sedikit itu 10 penawaran per hari, itu nggak bohong. Kalau kalian udah nemu langsung opt. Terima kasih, teman-teman LinkedIn, saat ini kami sudah memiliki penawaran yang tepat untuk budget perusahaan kami, seperti itu sih. So, ya kalau mencari itu seperti itu di LinkedIn. Yang paling cocok tuh di LinkedIn serius. Itu banyak banget. Oke next Kak Okta. Nah, asuransi, kesehatan atau asuransi, kecelakaan kerja ada 2 ya, asuransi kesehatan sama kecelakaan kerja atau kematian. Kecelakaan kerja biasanya sepaket sama kematian. Kalau asuransi jiwa itu, asuransi kecelakaan kerja sama kematian itu sepaket. Tapi kalau yang kesehatan, kalau yang kematian sama, kematian sama kecelakaan kerja itu biasanya per kejadian. Kamu per kejadian segini, per kejadian segini. Tapi kalau kesehatan itu per tahun. Nah, misalnya Kakak dapat plafon 5 juta setahun untuk asuransi swasta tuh. Jadi untuk berobat jalan kalau misalkan berobat hari ini 500.000, eee, berarti habisnya bulan Desember nih. Oh, berarti ada sisa nih 4.500.000 seperti itu. Jadi ada 2 ya, ada per kejadian dan per tahun. Tapi kalau, kecelakaan kerja sama kematian itu sepaket dan jadi ada 2, kalau kesehatan biasanya per tahun, kecelakaan kerja sama kematian itu biasanya per kejadian. Oke next Kak. Nah, proses asuransi asuransi kesehatan swasta itu, cukup cukup panjang, tapi sangat-sangat,
bagus banget gitu. Yang pertama menghubungi tenaga asuransi, yang kedua tuh ya pilih tenaga penjual asuransi ya, polis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya untuk karyawan aja atau mencakup keluarga juga bisa memberikan data pribadi, medical check up, polis asuransi, terus ya polis asuransi yang udah disediakan. Biasanya tinggal kalau enggak simpelnya gini, simpelnya. Oke, kalau asuransi kesehatan itu dibagi kartunya atau enggak kartu digital. Nih, dibagi kartunya. Oke, ini cashless itu untuk asuransi kesehatan. Asuransi swasta ya kesehatan. Oh iya Pak, ini asuransi kesehatan. Oke Bapak nggak usah membayar kayak gitu. Kecuali Pak, sorry Bapak berobat 1.200.000 yang di cover asuransi 950. Jadi Bapak harus bayar 250 ya kayak gitu. Itu banyak kejadian seperti itu. Ya kakak contohnya kemarin 150 bayar ekses biaya pengecualian. Udah sih kesehatan kita kasih kartu udah selesai. Tapi kalau kecelakaan kerja sama kematian paling disuruh isi POM kita tempat dirawat, isi POM kita untuk mengajukan rembes itu bisa gitu. Itu aja sih. Oke, lanjut Kak Okta. Nah, teman-teman ada yang pernah mengurus asuransi kesehatan nggak? Pengurus POP bukan sebagai pengguna tapi sebagai pengurus POV-nya. Belum? Atau sebagai pengguna POV. Tadi kan diceritain soal Kak Dea punya pengalaman, experience pakai POV sebagai pemakai asuransi. Belum, oke. Belum Kak. Oke Kak Anissa, belum. Yang lain, thank you Kak Anissa. Yang lain gimana? Udah ada yang pernah POV sebagai pemakai asuransi? Ya Allah Akbar. Konotasi pemakai itu jadi agak negatif ya kalau nggak lanjutan konotasi pemakai. Nggak pemakai asuransi ya, user asuransi gitu. Belum? Oke, nggak apa-apa. Oke, next Kak Okta. Oke, studi kasus 3 itu bisa dikerjakan di masing-masing ya Kak Okta ya? Iya, Bekerja Kak. sebagai oke, admin Herja suatu hari kantor berencana buat mengirimkan vendor asuransi kesehatan dan kami lewat atasanmu dan email permohonan ke Toga atau pelayanan produk asuransi. Kita buat draft email, yaitu buat draft email. Oke, screenshot email tersebut kumpulkan dalam hasil screenshot kayak gitu. Bikin draftnya aja dan di screenshot di-upload di LMS. Itu aja sih. Jadi nggak dummy aja kayak gitu ya. Oke, next Kak Okta. Oke, sharing, review, dan feedback. Nah, oke kita mulai mencermati ya. Karyawan Anissa adalah karyawan PT Sentosa. Suatu hari dia jatuh sakit dan harus dirawat inap selama 5 hari. Dengan detail sebagai tarif berikut. Nah, kamar 600.000 per hari, dokter 200.000 per hari, bedah kecil 5 juta. Nah, jika PT Sentosa memberikan asuransi HS plus care, plan 500, apakah biaya perawatan ditanggung? Jika tidak berapa jumlah yang harus dibayar oleh Anissa? Ada biaya eksos atau ditanggung semua? Oke, silakan di kolom chat atau raise up on mic silakan. Nah, coba dihitung, nggak apa-apa. Pakai kalkulator, pakai Excel, nggak haram. Kalian tuh sedang bekerja, bukan lagi ujian. Jadi kalau disuruh menghitung, aku pakai kalkulator, bebas. Kak, aku mau pakai Excel, bagus. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh kalian, aku nggak kerja, Kak. Itu nggak boleh. Yang harus tuh kalian hitung. Itu nggak apa-apa, nggak haram. Ingat ya, kalian buka undang-undang pakai Google, nggak haram. Pakai klinik hukum, nggak haram. Kalian tuh sedang bekerja, bukan sebagai penghafal. Bukan kalian sebagai selagi ujian. Kalian tuh bebas membuka open source dimanapun. Atau ada yang lebih ekstrim, buka ChatGPT. Boleh sih, tapi jangan keseringan, serius. Jadi kalian tuh kita tuh jadi ke-trigger buat males. Aisan kok ada ChatGPT. Ya, jujur kakak salah satu yang merasakan hal tersebut ya. Tetap pakai ChatGPT, udah Jadi males sih. Nanya rumus aja sekarang nggak rumus, nggak ngulik, oh ini apa ya? Enggak, tanya aja ChatGPT. Oh ini formulanya. Tapi jujur agak stuck ya, nggak ini gitu. Nah, ada nih Pak Kasandra, ekses biaya kamar 100.000 per day ya. Oke. Nah, kenapa
hanya 100.000 per day karena yang di HS Care Plus itu dia plafonnya hanya 500.000, sedangkan kamar di rumah sakit tersebut 600.000. Betul, Kakak Sandra. Oke, yang lain silakan. Ayo, yuk, yuk, yuk. Ayo, Kakak Sandra aja nih yang bisa, yang mau jawab, bukan yang bisa ya, yang mau jawab. Kamar, betul. Ada lagi nggak? Kamar, biaya aksesnya per hari, berarti 100.000 per hari kali 5, 500.000. Apalagi? Apalagi? Biaya aksesnya 500.000. Kan kamar yang ditanggung plafonnya 100.000. Ada yang bisa jawab, silakan. Oke, kita kamar dulu ya. Kamar 100.000 per hari kali 5. Supposed to be 500K. Iya, betul. 500K. Yuk. 500.000 betul, kalau yuk. Selain kamar ada lagi nggak biaya akses? Dokter? Dokter yang mana? Ini katakanlah karena bedah, ini dokter spesialis ya. Dokter bedah, dokter spesialis. Pakat mau spesialis, mau dokter umum, silakan. Dokter bedah kecil, dokter spesialis atau dokter yang merawat per hari, silakan. Oh, merawat per hari 150.000. Oke, berarti sepakat ya, dokternya dokter spesialis. Jadi berapa? 500 plus berapa biaya excess atau biaya pengecualian yang tidak ditanggung oleh perusahaan yang harus bayar oleh Anissa? Ada dokter 200.000 per hari, dan ini dokternya selalu datang kan, kalau kita dirawat tuh pasti ada dirawat tiap hari gitu. Oke, berapa? 500.000 ditambah 150.000. 500.000 tambah 50 kali 5, 250. 750 udah ketemu nih. Ada itu aja, 750.000 atau ada yang lain? Oke, silakan, ada yang bisa jawab. Ayo, yang berani on mic silakan, nggak apa-apa. Obat nggak ini sih, nggak disebutkan. Jadi let's say kita nggak mempersoalkan obat ya, karena nggak disebutkan di soalnya. Kita ngejelasin, kakak nggak. Ini kan pakai asuransi, katakanlah per hari 1 kali. Kita sepakat per hari sekali. Nggak sih, nggak mungkin lebih dari sekali ya. Kecuali emang urgent, dia kolaps, aku kolaps, itu pasti lebih gitu. Oke, siapa yang udah berani on mic? Kakak nggak mempermasalahkan salah atau benarnya. Tapi silakan, ada yang mau mencoba menjelaskan. Kayaknya segini deh. Oke, ada yang berani on mic? Halo, ada yang berani on mic? Ayo teman-teman. Oke, kamar 600.000 per hari. Udah per hari ya. Tapi biaya plafonnya di HS Care Plus itu hanya 500.000. Berarti ada biaya excess 100.000. 100 kali 5 hari adalah 500.000. Oke, 500.000. Kalau Surya kayaknya 750. Oke, bisa open mic nggak? Menjelaskan. Kenapa kamu berpendapat kalau 750.000? Ini kok nggak salah ya, Kak? Oke, nggak apa-apa. Oh, thank you, Kak. Karena kan yang bedah kecil ini cuma 5 juta, sedangkan di ASKR-nya itu kan nominal itunya lebih dari 5 juta kan ya. Jadi, oh iya. Aman sih. Oke, jadi total berapa? Kenapa 750 bisa didetailkan? Ya karena kan yang kalau ini total kamarnya kan biaya yang ditanggung kan 600.000. Sedangkan yang di ASKR ini kan 500.000. Jadi karyawan harus membayar yang istilahnya sisanya lah 100.000. Nah ini kan 100.000 per hari berarti 500.000. Terus untuk yang dokternya biaya yang ditanggung 200.000, sedangkan yang di sini kan yang di tabel dokter yang merawat per hari itu
150.000. Jadi karyawan nanggung 50.000 per hari. Jadi Oke. 50.000 dikali 5 kan 5 hari kan, jadi 250. Jadi totalnya 750. Thank you. Thank you kalian udah berani berani berbicara di depan teman-teman di sini, dan itu teman-teman, komunikasi yang wajib itu adalah communication ya, dan public speaking. Itu kalian udah mulai satu tahap tuh. Thank you kalian. Sama-sama. Oke, sama yang lain tadi Kak Dea juga thank you. Udah berani speak up gitu ya kalian. Oke. Teman-teman, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan silakan. Soal BPJS, soal asuransi, bebas. Kalau asuransi nggak ada hitungannya ya, dia nggak ada harus berapa, nggak. Itu tergantung penawaran, perusahaan mau mampu bayarnya per orang segini, kamu tinggal cari aja, teman-teman tinggal cari, udah sih selesai gitu. Nggak ini, tergantung budget perusahaan. Tapi kalau kesehatan, BPJS Kesehatan sama kerjaan kan udah ada persentase, itu yang harus kalian ingat. Apakah wajib? Betul. Itu pengetahuan wajib soal pembagian persentase BPJS itu soal pengetahuan wajib bagi teman-teman yang nantinya pegang payroll atau komben. Tapi kalau soal undang-undang, kalian enggak wajib. Kalian bukan undang-undang berjalan. Itu aja ya. Tahu ya? Oke. Mungkin itu aja. Silakan ada yang mau bertanya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Okta kalau ada yang bertanya atau tidak. Oke. Thank you ya Kak Taufan atas penyampaian materinya malam ini. Kalau misalkan nih teman-teman masih ada yang mau ditanya terkait BPJS ya, seputaran BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, ataupun asuransi swasta, nanti boleh banget langsung hubungi aku, nanti akan aku sampaikan ke Kak Taufan. Nanti kalau udah dijawab, nanti akan aku share ke grup gitu. Nah, mungkin karena sebenarnya kita masih ada sisa 3 menit lagi ya teman-teman, tapi kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup kelas untuk hari ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk isi presensi. Aku mohon sekali ya, karena kita sudah mencapai ke pertemuan 21 ya teman-teman, dan teman-teman sisa 3 kelas lagi. Ya udah menjelang graduation. Jadi aku mohon teman-teman tetap dijaga untuk kehadirannya, karena kalau misalkan teman-teman sudah lebih dari 4 kali tidak ikut kelas, itu berpotensi teman-teman nggak akan lulus gitu. Dan teman-teman juga nggak bisa ikut magang. Jadi sayang banget nih kalau misalkan teman-teman udah kerja keras hingga udah berprogres hampir 80% ya dari keseluruhan, terus teman-teman nggak bisa ikut magang hanya karena kehadirannya kurang atau karena tugasnya tidak sesuai KKM gitu. Nah, aku juga ingin mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk isi toolbox smart ya. Nah, teman-teman kalau misalkan kemarin melihat ada nilai soft skill-nya yang kurang, atau misalkan Kak, aku ingin memperbaiki nilai soft skill aku nih yang ini, gitu. Bisa diskusi dengan mentornya dan isi toolbox smart-nya sesuai dengan soft skill yang ingin diperbaiki. Nah, pengisian toolbox smart ini juga penting ya teman-teman, karena dihitung sebagai salah satu syarat di raportnya, gitu. Oke, dari aku cukup sekian, teman-teman. Thank you sudah bertahan di progres 80% ini. Semoga teman-teman tetap semangat ya, karena walaupun ini 80%, ini 80% dari kelas intensif. Teman-teman belum memulai untuk tahap magang, belum memulai untuk tahap pencarian kerja, dan perjalanan kita itu masih panjang banget. Jadi diharapkan teman-teman tetap semangat ya. Oke, thank you guys, thank you Kak Taufan. Aku tutup kelas malam ini. Selamat Thank you malam semua. semuanya. Selamat malam. Selamat Yuk, Kak Dea. istirahat, Selamat guys. ya. Thank you, Kak Tovan. Thank you.